kameranya harus siap-siap nih gini. Harusnya ada kaca dulu, saya bercermin dulu ya. Kaca dulu, pulang sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi anzala al-Qur'an hudan syifaan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Mushola Al-Falah, terlebih khusus pengurus DKM Mushola Al-Falah, akhirul kiram Bapak Sudiman atau yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu semua yang di belakang yang insyaallah mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga semuanya sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, ya bisa haji dan umroh, amin. Bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, amin. Bisa wukuf di Padang Arafah, bisa sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah, pulang umroh dan haji, bisa beli tanah, amin. Bisa beli rumah, amin. Bisa beli rumah, mobil yang megah, amin. Allah Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu berjalan cepat rasanya. Belum lama kita mulai satu Ramadan di tanggal 23 Maret ya, tapi sekarang sudah tanggal 9 April ya, atau bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1444 Hijriah. Jadi malam ini malam tarawih ke-19, berarti lebaran berapa hari lagi nah. Saya tanya anak-anak, kalau anak yang hitung soalnya adik-adik ini, ya biasanya saya udah ngitung ya kapan lebaran, kapan beli baju, kapan macam-macam udah gitu, ya gitu. Jadi anak-anak yang suka ngitung, gitu. Ya. Tapi intinya memang tahun ini mungkin dari tahun 2000 ke sini itu waktu cepat sekali. Ya cepat, dulu nenek saya itu puasa itu ya itu menunggu ke sore dari mulai imsak sampai beduk maghrib lama sekali, bisa 3 kali tidur, bangun lagi tidur, belum maghrib itu. Ya, saya juga mengalami itu ya, tahun 80 puasa rasa lama ya, tidur udah di depan TV yang pakai kuping dingin kan, karena udara panas itu juga. Sama dengan nih puasa hari ini kan panas sekali. Ini AC kayak nggak berpengaruh ya, pakai angin kayak pengaruh tuh ya. Makanya saya buka beli ini karena tadi rasanya bergerak juga ya, nggak ngaruh karena saking panasnya di luar, matahari tadi murah banget. Inilah yang disebut dengan Ramadan. Ramadan itu berasal dari ya Ramadan yang biru, artinya terik panas, kemarau itu artinya. Benar ini memang Ramadan, benar ini. Jadi tantangan buat kita. Tapi insya Allah kalau panas itu jarang yang sakit biasanya. Kalau hujan banyak yang sakit, pilek, batuk, itu di musola ada batuk macam-macam tuh. Ada putak, tumpuk, gitu. Ya, batuknya macam-macam gitu ya. Bisa itu saling bersahabatan batuknya. Kalau musim hujan, lihat sekarang nggak ada kedengaran batuk ya. Alhamdulillah. Memang kalau kemarin tuh kayaknya virus juga mati itu kayaknya tuh. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus harus siapkan diri, tingkatkan ibadah karena tinggal 11 hari lagi. Apa yang perlu tingkatkan? Minimal 3 amal soleh yang harus kita tingkatkan, sekaligus amal soleh ini menghapus dosa kita. Dari 10 amal soleh di bulan Ramadan, paling tidak 3 amal soleh dulu yang saya sampaikan. Sebelumnya saya sampaikan, puasa Ramadan itu namanya puasa itu bahasa Sanskerta, bahasa Qur'annya siam atau saum. Artinya apa? Menahan, berhenti, mengendalikan diri itu ya. Walaupun ini halal, kita puasa karena perintahkan Allah untuk berpuasa. Contohnya di rumah ada makanan, benar? Minuman, benar? Itu makanan minuman kita bukan? Kita halal nggak? Halal, tapi nggak boleh kita makan di siang hari dari mulai imsak sampai terbenam matahari, nggak boleh. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa. Coba bayangkan tuh, coba kita renungkan. Yang halal saja di rumah kita, makanan kita, minuman kita tidak boleh, apalagi yang haram. Itu halal, itu pesannya. Istri kita halal, tapi siang hari boleh nggak?
Nggak boleh, berat sanksinya. 2 bulan berturut-turut, ya memberi makan 60 orang miskin, berat. Ya, intinya nggak boleh, bisa batal dan itu kena sengaja intinya. Istri kita yang halal aja nggak boleh disini, apalagi yang haram. Itu kan. Nah, itulah puasa. Imsak aja mengendalikan diri. Makanan atau tantangan di luar, lihat deh, warung-warung masih buka nggak tuh? Warung nasi itu kan ada hordengnya setengah itu hordeng. Ibu-ibu harus kenali ya, kenali sarungnya suami, kenali celana panjangnya, kaos kakinya, celananya, sama cendalnya. Jangan-jangan ada suami kita, anak kita mampir di situ. Harus kenali. Kalau langsung foto aja, disut aja pakai ini. Nah, itu udah gitu. Takutnya pulang-pulang ya puasa lemes banget. Panas, dia lupa masih ada sisa nasi sini satu. Lupa bercermin dulu, bersih-bersih. Itu ya, itu suami di sana nggak ada, di sini nggak ada. Ya, tapi kalau misalnya pindah ke sini, saya juga nggak tahu ya. Ya, itu puasa, mengendalikan makan, minum, hawa nafsu. Yang hebat lagi puasa itu mengendalikan makan, minum, hawa nafsu, panca indera puasa hati ikut puasa itu. Nggak boleh ngomong yang ngegibah, ngomongin orang bu ya. Bukan saya nyangka, bapak juga suka ngibah kadang-kadang ya ngomong. Jangan ngomongin orang. Ini tetangga pulang umroh Ramadan diomongin. Ibu tetangga kita itu nggak makbul umrohnya tuh, nggak diterima Allah, nggak mabrur. Kenapa Bang Jeng habis pulang umroh nggak bagi-bagi oleh-oleh sama kita sih? Gara-gara nggak bagi oleh-oleh jadi nggak umrohnya nggak mabrur. Itu ya, itu namanya sirik tanda mampu kan? ya, itu pun kita tidak mengendalikan lidah kita. Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaula zur, ya, wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amuhu wa syarabuhu." Hadis Tabrani. Orang yang berpuasa tidak bisa mengendalikan lidahnya, berbohongkah, inikah, itukah, menyakitikah, itu kata Allah, aku tidak butuh puasanya, aku tidak butuh menahan lapar dan hausnya. Nah, ini kita harus jaga lidah kita. Berpuasa lebih baik banyak berzikir, lebih baik banyak baca Quran. Ada satu lagi peringatan dari Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rubba min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atas, wa rubba min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Banyak orang yang berpuasa Ramadan bertahun-tahun Ramadan tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Naudzubillah. Banyak orang yang tarawih qiyamul Ramadan tidak mendapatkan pahala. Mungkin tidak kena Allah, tidak ridha Allah, pengen ini aja. Wah, ini alim tarawih terus, mungkin digituin, mungkin riya ya. Nauzubillah. Kalau orang seperti itu, kata Allah, itu tarawihnya itu hanya terjaga saja, hanya capek saja, jukir balik katakanlah gitu, hanya belum tidur aja. Ya, illa sahar itu begadang aja. Nauzubillah ya, nauzubillah min dzalik. Nah, Ramadan 2023 ini menjadi istimewa karena sepanjang Ramadan menjadi istimewa ada 5 hal. Pertama, wajibnya puasa. Yang kedua apa? Turunnya Al-Quran, kemarin turun Quran. Yang ketiga, adanya malam Lailatul Qadar. Yang keempat, adanya sholat tarawih. Yang kelima, dilipat gandakannya pahala. Itulah 5 keistimewaan bulan Ramadan ya. Nah, 10 amal soleh yang harus kita tingkatkan. Pertama, puasa sebaik-baiknya. Kedua, baca Quran. Yang ketiga, sholat 5 waktu yang wajib di awal waktu. Kenapa? Kalau kita sholat wajib 1 sholat saja, nilainya sama dengan 70 sholat wajib di luar Ramadan. Kan sayang kalau kita lewatkan atau tidak sholat sama sekali, atau tidak di awal waktu ya. Kalau kita yang keempat, sholat sunnah ya, sholat sunnah yang melihat sholat wajib, qobliyah, ba'diyah, atau sholat tarawih, atau sholat tahajud, atau sholat duha di pagi hari, itu nilainya sama dengan sholat wajib ya di bulan yang lainnya. Itu yang keempat. Yang kelima, ya banyaklah itikaf di masjid. Bukan hanya 10 hari terakhir nanti. Kalau setiap masuk musola masjid, pakai kaki kanan langsung sebelum duduk sholat tahiyat masjid, Allahu Akbar 2 rakaat, langsung niat aku itikaf karena Allah, jadi ibadah. Itu yang ke-5. Yang ke-6, banyak sedekah. Yang ke-6, banyak sedekah. Ada tromol lewat ini, tromol kayaknya nggak lewat nih, saya tadi nggak ada. Oh, macet, belum keluar. Oh, di luar. Oh, bagus dia di luar ya. Kalau ini mengganggu juga, gitu. Apalagi bunyi kira-kira gitu misalnya. Itu kalau umumnya di sini bagus di luar tuh ya.
Nanti mah pakai QR aja langsung ini, gitu transport itu udah lebih cepat lagi, hebat itu. Ya, apa Pak 1000 transport, 2000 transport kan gampang gitu ya, gampang gitu. Kalau di musola ini tuh ada apa? Ada rodanya. Ya ini sebelum apa tromol lewat dia subhanallah, 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 astagfirullah. Tromolnya lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Lewat ya alhamdulillah kan diberhentiin. Ya alhamdulillah, alhamdulillah lewat. Ya, ya. Itu sedekah ya. Sedekah itu bernilai apa pahalanya berlipat itu. Itu yang keberapa tadi? Yang ke-6. Yang ketujuh banyaklah apa namanya zikir. Zikir yang paling utama dalam Ramadan adalah subhanallah walhamdulillah atau subhanallah wa bihamdih, itu perbanyak itu. Ya, itu yang ke-7 ya. Yang ke-8 ya. Ke-8 banyaklah kita istighfar. Apa istighfar? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub dan seterusnya. Ada saya istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya ya, sampai akhir. Yang ke-9 banyak baca sholawat. Allahumma sholli ala nabi Muhammad atau salatullah salamullah ala toha rasulillah dan seterusnya ya. Yang terakhir 10 banyak silaturahim. Ini silaturahim nih. Ya kumpul, ya kalau nggak tarawehan kan jarang kumpul ya. Jarang kumpul, sholat maghrib bisa juga ya, jarang. Subuh apalagi ya. Tapi kalau subuh kan banyak, karena habis sahur gitu ya. Habis sahur, tapi hari ini biasa kan. Walau bisawab kan gitu ya. Nah makanya budayakanlah di luar Ramadan tetaplah seperti ini, sholat maghrib, sholat subuhnya banyakin ya. Karena ini musola saya termasuk menyaksikan nih, baru pertama kali ke sini sepi sekali saya. Waktu itu segini aja sampai napasnya itu apa rebutan ya, napasnya itu rebutan di sini, napasnya rebutan ya. Ya sekarang luar biasa, udah pindah sini. Saya doakan semua sampai ke sana lagi semua lah. Rumahnya pada kemana jadinya? Rumahnya pada kemana itu? Lebar sana lebar panjang, alhamdulillah. Ini silaturahim baik offline, hadir atau online. Ya di WA bagaimana Bu di kampung halaman, bagaimana saudara yang di Parung misalnya, kasih WA lah. Bagaimana kabarnya? Kirim dong kolak ke sini kan bisa GoFood kan dari Parung ke sini. Ya alhamdulillah kan itu karena berkat silaturahim. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Intinya yang 3 amal soleh yang utama, pertama adalah baca Quran, yang kedua sholat, yang ketiga sedekah. Ketiga ini jaminannya 6 dari Allah SWT. Pertama, diberikan keuntungan dunia dan akhirat, tidak akan rugi. Yang kedua, disempurnakan balasan. Yang ketiga, ditambah karunia nikmat rezeki. Yang keempat, diampuni dosa. Yang kelima, dicukupkan hidupnya dan kehendak masuk surga. Namanya surga Aden. Amin Allah Rabbal Alamin. Apa yang 3 itu? 1, baca Quran. Insya Allah sampai hatam. 2, sholat di awal waktu lebih bagus. Tambah sholat sunnah. Yang ketiga, infak atau sedekah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau yang 3 ini dilakukan, dijamin hidupnya tidak sengsara dunia akhirat. Kalau yang sengsara setelah 3 ini, lapor ke saya. Benar, saya lapor lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kok masih sengsara aja udah baca Quran gitu. Ya pasti itu tidak akan sengsara, tidak akan ini dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Burung irian, burung cendawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kenapa? Susah banget nyari gitu. Ya, kalau ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Mohon maaf lahir batin, kebenaran ada dari Allah, kesalahan dari mulut saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.